Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ilham di channel Auto Bedal AJBMS. Nah, di proyek pembahasan kali ini saya akan coba menghidupkan mesin penggerak, seperti mesin penggerak penyedot air, kemudian mesin penggerak ini biasa digunakan door semir ataupun untuk kompresor. Ini ada 1, 2, 3, ada 3 mesin dan ditambah ini jadi 4 mesin. Dan ada di rumah orang tua saya satu lagi mesin seperti ini, tapi kelihatannya kondisinya sangat tidak bisa untuk dinyalakan lagi. Tapi akan saya coba nanti saya hidupkan juga. Dan di sini saya akan coba tes ya. Tes hidup mesin bekas pompa air ini terlebih dahulu. Nanti akan saya coba hidupkan dan kemudian saya akan coba juga menghidupkan mesin potong rumput ya. Di dalam sini dia tertimbun. Oke, akan saya ambil terlebih dahulu. Oke sobat, ini dia mesinnya, mesin potong rumput atau biasa umumnya disebut mesin babat. Nantinya akan juga saya tes hidup. Oke, saya akan bawa mesin ini terlebih dahulu untuk saya coba tes hidup. Oke sobat semua, ini mesinnya sudah saya ambil dan juga sudah saya sediakan bahan bakar dan tali untuk mengengkol mesinnya, kemudian kunci busi dan tang jika saya perlukan nantinya. Oke, pertama yang akan saya lakukan pada mesin ini adalah mengecek pengapiannya dan kemudian karburatornya dan kemudian cek olinya. Oke, langsung saja akan saya coba cek busi. Akan saya buka businya terlebih dahulu. Oke sobat, ini adalah kondisi businya. Elektroda yang di tengah ataupun elektroda yang di posisi tengah itu sudah habis, tapi tidak apa-apa. Pertama yang akan saya coba cek api businya masih memercikkan atau tidak. Oke, pengapian ada dan kemudian akan saya cek olinya. Oke, saya akan cek oli. Untuk pengecekan oli, di sini ada dua sisi, di kanan dan kiri. Ini kanan dan ini kiri. Sobat, sepertinya kosong, tidak ada oli. Oke, hanya sebagai pelumas sementara untuk melumasi bagian-bagian komponen seperti bearing akan saya isi sedikit saja karena hanya untuk pengetesan nantinya jika hidup. Oke, saya rasa cukup. Saya tutup dan di sini businya akan saya ganti dengan busi mesin genset yang biasa saya gunakan. Dan akan saya cek pengapiannya juga terlebih dahulu. Oke, karena engkolannya manual menggunakan tali jadi agak sedikit susah. Oke sobat, saya lihat secara aktual ada percikan apinya. Akan saya tes pasang, tapi sebelumnya akan saya cek juga kompresnya masih bertekanan atau tidak. Cara cek yang biasa saya lakukan itu seperti ini. Oke, masih ada ya. Caranya menggunakan jempol dan kemudian tutup dengan jari jempol dan as atau flywheelnya ini diputar. Oke, jika busi masih terpasang, sobat hanya memutar flywheelnya. Rasakan berat atau tidak. Jika berat, kompres masih ada. Jika tidak berat, artinya piston atau ring pistonnya bermasalah.
Oke, untuk mempersingkat waktu mengetahui mesin ini masih bisa menyala atau tidak, saya akan menggunakan karburator mesin genset Daito ya, dan ini akan saya buka, kemudian akan saya gunakan karburator mesin genset Daito itu, dan kemudian saya pasang di sini. Oke, saya akan lepas terlebih dahulu. Oke sobat semua, ini kondisi karburatornya, harus diservis, dicuci ulang ya agar bisa hidup normal. Oke sobat, ini adalah karburator dari mesin genset Daito, dan ada sedikit perbedaan yaitu pada bagian belakang. Sobat bisa lihat di sini ada jalur distribusi udara lagi, dan di karburator standar mesin ini tidak ada jalur distribusi angin seperti karburator ini. Tapi tidak apa-apa, akan saya coba tes saja. Jika bisa saya bersyukur, jika tidak ya harus dicuci karburator. Oke, masuk. Oke, karburator sudah terpasang dan saya akan coba hidupkan mesinnya. Pertama akan saya pancing terlebih dahulu pada bagian ruang silindernya menggunakan bahan bakar Pertalite. Saya masukkannya, kemudian saya pasang busi, kemudian saya pasang kepala busi ignition coilnya, lalu saya akan pancing juga di bagian karburator. Setelah itu akan saya putar atau engkol. Oke sobat, ini sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan pada mesin, dan akan saya coba cuci karburatornya terlebih dahulu ya, karburator standarnya, karena ada mungkin tidak kesesuaian pada bagian inlet yang di dalam ini. Oke, akan saya coba cuci dulu karburator. Oke sobat semua ya, sebelum saya mencuci karburator ini, rasanya saya belum puas kalau belum terus mengengkol mesin ini sampai ada tanda-tanda kehidupan. Maka saya akan coba terus melakukan pengengkolan pada mesin ini, apakah masih ada tanda-tanda kehidupan atau tidak. Nah, untuk pencuciannya nanti akan saya pending terlebih dahulu. Oke sobat semua, akhirnya mesinnya bisa hidup. Akhirnya ada tanda-tanda kehidupan pada mesin ini. Dengan saya telah melakukan pancingan dengan memasukkan ke lubang ruang bahan bakar. Oke, selanjutnya saya akan coba cuci karburatornya, karena panas matahari sudah mulai terik, jadi akan saya cuci dan cari tempat berteduh. Oke, ikuti terus di project pembahasan kali ini agar sobat mendapatkan tips dan solusi untuk menghidupkan mesin yang sudah lama tidak dipakai. Oke sobat semua, sepertinya kondisi dalam dari karburator ini bersih, tidak terlalu berkerak, hanya fisiknya saja yang terlalu kotor. Nah, untuk sobat semua yang akan mencuci karburator sendiri, mencucinya agar tidak bingung dan mencucinya bisa cara baik dan benar, sobat bisa lihat videonya di channel saya dengan judul cara servis karburator mesin genset 4 tak dan 2 tak. Di sana sudah saya jelaskan semua bagaimana step-stepnya dan membuka needle valve-nya. Coba bisa lihat videonya di sana saja. Jadi di sini tidak saya jelaskan lagi agar tidak terlalu panjang durasi video di pembahasan kali ini. Oke sobat,
jarum dari setelan minyak tidak bermasalah, hanya terlihat kusam atau kotor di bodi karburator ini. Oke sobat semua, pencucian karburator sudah saya anggap selesai ya. Secara fisik mungkin kurang bersih, tapi saya anggap ini sudah bersih. Dan kemudian ini akan coba langsung saya tes saja. Oke sobat, ini minyak sudah saya alirkan ya, dan akan saya cek sudah turun sampai ke bawah atau belum. Oke, bisa sobat lihat juga minyak sudah turun. Oke, akan saya tes langsung saja. Sobat, sepertinya harus saya gunakan metode pancingan agar hidup, tapi sepertinya ini sudah ada hisapan minyak keluar. Jadi akan saya coba sekali lagi tes engkol. Oke sobat, akan saya tes pancing saja. Oke sobat semua, tadi saya pause istirahat dulu. Ini sudah saya isi lagi olinya, saya tambah lagi. Jadi kalau ketika hidup mesinnya tidak terlalu khawatir. Nah ini juga sudah saya isi bahan bakarnya, akan saya coba tes hidup lagi. Dan saya akan cari tempat yang lebih sejuk untuk tes menghidupkan mesin ini. Oke, di sini sudah saya temukan tempat yang sejuk ya, tidak panas. Oke, akan saya coba tes lagi, tes nyala.
sobat semua, akhirnya mesinnya bisa menyala dengan lancar dan normal, juga bisa dengan langsam. Oke sobat semua, ini tips dari saya ketika akan menghidupkan mesin. Yang pertama, sobat cek dulu busi, kemudian pengapian busi. Setelah pengapian busi atau businya juga bagus, sobat cek bagian karburator. Setelah karburator sobat cek dan ternyata kotor, sobat cuci terlebih dahulu. Jika karburator normal dan tidak ada kotoran, sobat bisa langsung tes nyala. Nah, syarat untuk hidup mesin itu sebenarnya hanya ada 3. Yang pertama, pengapian pada busi, yang kedua bahan bakar, dan yang ketiga udara. Nah, jika semua unsur itu ada atau terpenuh, mesin pun akan hidup dengan normal. Nah, untuk mesin ini sendiri tidak menggunakan CDI seperti pada pembahasan sebelumnya tentang mesin genset yang menggunakan CDI. Mesin ini hanya menggunakan ignition coil dan flywheel sebagai pengapiannya. Ini flywheel dan ini ignition coil. Oke sobat, untuk mesin ini sekarang sudah bisa menyala dengan normal dan akan saya coba cari kelengkapannya seperti knalpot, dan ini akan saya buka. Dan mesin ini akan saya gunakan untuk menjalankan mesin atau menjalankan pompa kompresor 1 piston, dan nanti di project berikutnya akan saya buat atau akan saya rakit kompresor eksternal. Oke, sekian project pembahasan kali ini. Semoga video ini dapat memberi gambaran atau informasi kepada sobat semua bagaimana cara saya menghidupkan mesin ini. Yang bisa sobat lihat sendiri tadi, benar-benar susah di awal untuk mengekolnya, dan mesin ini juga benar-benar sudah kotor dan berabu cara fisiknya. Tapi setelah saya cek untuk kondisi mesin dan karburator masih bisa layak hidup, dan setelah dites ternyata masih bisa hidup. Oke, jangan lupa like-nya dan dukung terus channel ini agar terus termotivasi untuk berbagi informasi kepada sobat semua, dan subscribe bagi yang belum subscribe karena subscribe itu gratis, dan dengan subscribe sobat bisa mengakses seluruh video-video yang saya buat. Oke, sekian, saya Ilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.